Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siva Amalia Soliha, NPM 2201080034 dari kelas A Program Studi Tadris Biologi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah TIK yaitu tugas 7, tugas akhir UTS dengan menyampaikan video terkait materi tentang sistem pencernaan dengan dosen pengampu Bapak Hari Setiaji, MTI, CISDE, CISDV, CITA, MOS, MCE. Langsung saja pada materinya, yaitu yang pertama pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem yang memiliki peran dalam mengolah dan mengurai zat makanan dan zat minuman. Sistem ini berfungsi untuk mengolah zat makanan dan zat minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Kemudian yang selanjutnya yaitu organ dan fungsi sistem pencernaan. Organ yang pertama yaitu mulut. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air yang berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis. Mulut merupakan jalan masuk untuk sistem pencernaan. Organ yang kedua yaitu tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Organ yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjang kerongkongan kurang lebih 20 cm dan lebar kurang lebih 2 cm. Organ ini berfungsi untuk menghubungkan mulut dengan lambung. Yang keempat yaitu lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar dan berbentuk seperti kandang keledai. Lambung dibagi menjadi 3 daerah yaitu kardiak, fundus, dan juga pilorus. Organ yang kelima yaitu usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Sehingga di dalam usus halus terjadi proses penyerapan nutrisi makanan. Organ yang keenam yaitu usus besar. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan membentuk feses. Banyaknya bakteri yang terdapat di dalam usus besar berfungsi untuk mencerna beberapa bahan dan membantu penyerapan zat-zat gizi, sehingga terjadi proses fermentasi serat oleh bakteri yang terjadi di dalam tubuh manusia. Organ yang ketujuh yaitu rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Feses dibuang dari tubuh melalui proses buang air besar, yang merupakan fungsi utama anus. Organ yang kedelapan yaitu pankreas. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Organ yang kesembilan yaitu hati. Hati merupakan sebuah organ terbesar di dalam badan manusia. Organ ini memainkan peran penting dalam metabolisme dan memiliki beberapa fungsi dalam tubuh, termasuk penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Organ yang ke-10 yaitu kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 mili empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan, karena empedu dapat mengemulsikan lemak. Lemak tidak akan bisa dicerna dengan baik bila tidak terjadi produksi empedu pada tubuh manusia. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pencernaan. Gangguan yang pertama yaitu diare. Jadi, diare merupakan kondisi di mana seseorang buang air besar lebih sering dari biasanya dengan tinja berair atau cair.
Penyebab dari diare ini bisa meliputi infeksi bakteri atau virus, alergi makanan, intoleransi laktosa, atau stres. Gangguan yang kedua yaitu sembelit. Sembelit artinya kesulitan buang air besar karena tinja keras atau frekuensi buang air besar yang jarang. Biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan serat, dehidrasi, kurang aktivitas fisik, atau efek samping obat-obatan. Gangguan yang ketiga yaitu wasir. Wasir adalah pembengkakan pembuluh darah di sekitar anus atau rektum. Gejala wasir termasuk gatal, nyeri, atau perdarahan saat buang air besar. Faktor resikonya adalah sembelit kronis, diare berkepanjangan, kehamilan, dan gaya hidup yang kurang aktif. Gangguan yang keempat yaitu GERD. GERD adalah penyakit refluks asam di mana asam lambung naik ke kerongkongan, sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada dan asam di mulut. Penyebabnya bisa karena katup lambung yang lemah atau gaya hidup tertentu. Gangguan yang kelima yaitu MAH. MAH adalah iritasi lambung akibat asam berlebih, dengan gejala nyeri perut atas, mual, dan kembung. Biasanya MAH sering disebabkan oleh pola makan buruk atau infeksi. Gangguan yang keenam yaitu batu empedu. Batu empedu adalah endapan keras di kantung empedu yang bisa menyumbat saluran empedu. Batu empedu biasanya menyebabkan nyeri di perut kanan atas dan juga kadang disertai mual atau muntah. Baik, cukup sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.